Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang mulia ini dan bahkan pagi yang paling mulia, pagi Jumat, Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di majelis ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla, guna mendengarkan ayat-ayatnya maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang mulia ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu, hari terbaik terbitnya matahari. Wa khairun minal adha wal fitr, lebih baik dari Idul Adha dan Idul Fitri. Terkumpulnya waktu yang mulia di tempat yang mulia, melaksanakan yang mulia, ini namanya fadlun ala fadl, keutamaan di atas keutamaan, kemuliaan di atas kemuliaan. Kemudian kita melaksanakan salat yang paling mulia, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawat indallah, salat yang paling mulia di sisi Allah secara mutlak, salatus subhi sabihatal jum'ati jama'atan, itu salat subuh di pagi Jumat dengan berjamaah. Maka ini kemuliaan di atas kemuliaan, terkumpul para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dan apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema kita pada pagi hari ini adalah hanya ridhamu yang ku cari. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya keredaannya yang kita tuntut. Hanya keredaannya yang kita harapkan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71 dan 72. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian kaum mukminin terhadap sebagian kaum mukminat, ba'dhuhum awliya'u ba'd, satu sama lain mereka itu saling tolong menolong, bantu membantu. Ya'muruna bil ma'ruf, saling ajak untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, saling cegah untuk berbuat kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat.
wa yuti'una Allah wa rasulah. Serta mereka mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjaran mereka? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala janjikan orang-orang beriman laki-laki maupun para wanita. Jannatin, kebun-kebun, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang di kebun itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang sangat indah, yang sangat baik di dalam surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keredaan Allah Azza wa Jalla itulah yang lebih besar. Itulah yang paling besar. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah dia keberuntungan yang sangat besar. Ini firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71 sampai 72. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan amalan-amalan orang-orang beriman. Pertama, ta'atul lillah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulih. Yang kedua, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyam bi faraidil Islam. Belakang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan amalan-amalan orang-orang beriman satu sama lainnya. Yang pertama, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Kewajiban-kewajiban dalam agama seperti as-salat. Kemudian zakat. Kemudian amalan untuk menjelaskan agama dan nasihat bagi umat. Amar ma'ruf, kemudian nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringi ayat itu dengan menyebutkan thawabun, pahala-pahala, upah, ganjaran, dengan urutan yang sangat indah di dalam ayat yang tadi, yaitu ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Surga. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang mana sungainya min ma'in ghairi asin, air tawar yang tidak pernah berubah rasanya. Wa min labanin lam yataghayyar ta'muh, air susu yang tidak pernah kecut berubah rasanya, baunya. Wa min khamril ladzatan lisyaribin, kemudian arak yang sangat lezat untuk diminum. Kemudian wa min asalin musaffa, sungai yang airnya adalah madu yang sudah disaring. Ini dia air-air sungai surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-masakin al-'azimah, tempat tinggal yang agung, istana-istana yang indah, wal ghurafatul 'aliyah, kamar-kamar yang tinggi,
itu sebagai tempat tinggal bagi mereka orang-orang beriman, laki maupun para wanita yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama dan menerangkan agama ini. Tsumma dzakara al-karamal kubra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan yang terbesar. Kemuliaan yang paling agung dan pemberian yang paling utama, yaitu ridwanullah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa ridwanun minallahi akbar. Keridaan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih besar. Ditutup ayat ini dengan mengatakan dzalikal huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang paling besar. Perhatikan ayat ini para hadirin. Tidak disebutkan lawan dari keridaan Allah. Keridaan Allah yang lebih besar. Tidak disebutkan apa yang melebihi, apa yang dilebihi oleh keridaan tersebut. Tidak disebutkan apa yang dilebihi oleh keridaan itu. Ini menunjukkan apa? Li'idhami ridwanillah. Keridaan Allah itu yang lebih besar. Keridaan dari Allah itu yang sangat besar, dan bahkan dia lebih besar dari seluruh nikmat, lebih agung dari seluruh pemberian. Karena yang namanya ridwan ini merupakan sifat dari sifat Allah. Adapun surga makhluk dari makhluk Allah, maka otomatis sifat Allah itu jauh lebih agung dari surga Allah Azza wa Jalla, jauh lebih besar dari seluruh kenikmatan. Sebab ridha itu adalah karomah yang paling mulia, pemberian yang terbesar. Maka tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini lawan dari keridaan tersebut, karena dia yang tertinggi dan pucuknya dan yang paling atas. Oleh karena itu, hal ini dijelaskan dengan sangat jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu ahli jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga. Fayaqulun, penduduk surga langsung mengatakan, labbaika rabbana wa sa'dai. Kami penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh kesenangan. Fayaqulu hal raditum. Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian sudah ridha? Fayaqulun wa ma lana la narda. Ya Allah, kata penduduk surga, apa yang harus kami tidak ridhai? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kami sesuatu yang tidak pernah Engkau berikan kepada makhluk manapun. Apa sebab yang akan menjadikan kami tidak akan ridha? Gak ada ya Allah. Engkau berikan kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seluruh makhluk ini. Fayaqulu ana u'tikum afdala min dzalik. Subhanallah, perhatikan para hadirin, apa kata Allah? Aku berikan kalian yang lebih mulia dari surga itu. Yang lebih mulia dari apa yang aku berikan kalian sekarang ini. Qalu ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Penduduk surga bertanya, ya Allah, apa lagi yang lebih besar dari apa yang telah Engkau kami berikan ini? Apa lagi? Apa ya Allah? Fayaqulu, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, uhillu alaikum ridwani. Keredaanku telah menyelimuti kalian.
fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku tidak pernah akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah, subhanallah, kedua perawi hadis ini rata-rata sahabat yang terbanyak menghafal hadis para jamaah. Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Jabir mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata," ketika penduduk surga sudah masuk surga, qala yaqulullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah bertanya, "Hal tashtahuna syai'an fa azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian menghendaki sesuatu yang lain yang bisa aku tambahkan bagi kalian? Fayaqulu Rabbana wa ma fawqa ma a'taitana. Penduduk surga heran, ya Allah, apalagi yang lebih hebat daripada apa yang telah Engkau berikan kami ini? Apalagi lebih tinggi dari itu ya Allah? Qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ridwani akbar. Keredaanku yang lebih besar, keredaanku yang lebih mulia dari surga yang telah aku berikan kalian. Hadis ini sahih, dikuatkan dengan hadis sebelumnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yasilu ila qulubihim min ridwanillah min al-ladzati was-surur ma huwa aladzu indahum wa aqarru li a'yunihim min kulli syai'in asabuhu min ladzatil jannah. Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, tabi'in yang mulia, mengatakan, keredaan Allah yang sampai di jiwa-jiwanya penduduk surga, yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan dan kegembiraan, lebih lezat, lebih dicintai dari kenikmatan surga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, perhatikan di dalam ayat ini bagaimana kita akan menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla tersebut. Poin pertama sudah selesai, ayat yang menjelaskan bahwasanya ridha Allah lebih besar dari kenikmatan di dalam surga. Kemudian sekarang ini kita ingin mengambil aslaini azimaini, dua pondasi agung, dua pondasi dasar untuk mendapatkan ridwanullah azza wa jalla, ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Al-amrul awwal, yang pertama, ibtigha ar-ridwan. Pondasi yang pertama untuk menggapai keredaan Allah azza wa jalla, yaitu cari ridha Allah. Oleh karena itu Allah azza wa jalla sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian manusia ada yang yashri nafsahu, menjual dirinya. Untuk apa? Mencari ridha Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 265, wa mathalul ladzina yunfiqun amwalahum ibtigha'a mardatillah. Kalau tadi dirinya dijual, kalau sekarang hartanya dijual di jalan Allah. Untuk apa? Mencari ridha Allah azza wa jalla. Kemudian ayat yang berikutnya Suratul Hadid ayat 27, ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Tidaklah kami mewajibkan atas mereka melainkan guna mencari ridha Allah azza wa jalla. Ini pondasi yang pertama untuk menggapai keridhaan Allah azza wa jalla, yaitu ibtigha'a ridwan,
mencari keredaan. Pondasi yang kedua, ittiba'ur ridwan, mengikuti keredaan. Kalau yang pertama apa? Mencarinya. Kalau yang kedua ini mengikutinya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 162. Afaman taba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah. Apakah orang-orang yang mengikuti keredaan Allah akan sama dengan orang-orang yang menukar keredaan dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla? Wa ma'wahu jahannam. Yang menukar ridha Allah dengan kemarahan Allah, tempat tinggalnya neraka jahanam, dan jahanam bi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk. Kemudian dalam surah Ali Imran juga ayat 173 174. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ini tentang kisah perang Uhud. Ketika Nabi SAW selesai perang Uhud, Nabi mengejar pasukan Abu Sufyan. Lantas ditakut-takuti, dikatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Para sahabat dikatakan kepada mereka, sungguh kafir-kafir Makkah telah bersekongkol untuk menyerang kalian kembali dan menghabisi kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Sahabat bukannya ciut, tetapi semakin beriman. Lantas apa mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ini yang perlu dibaca para hadirin. Ini zikir yang sangat bermanfaat ketika ada yang kita khawatirkan. Ketika kita ditakut-takuti, baca zikir ini. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi ingat, tolong jangan ditambah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan ditambah. Karena yang datang dari Nabi SAW ketika Nabi ditakut-takuti, ya, sepulang dari perang Uhud, kemudian dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Namrud bersama kaumnya, ini yang dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penjaga dan yang mencukupi. Lantas ayat ini kelanjutannya mengatakan, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Sahabat setelah membaca doa yang tadi, mereka pulang membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su, sedikit pun mereka tidak tercoreng oleh bahaya, tidak mendapatkan bahaya secuil pun tidak. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keredaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu dzu fadlin azim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, dialah yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Dari yang telah lewat ini, ya, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mengumpulkan dua pondasi dan dua perkara. Yang pertama apa? Ibtigha ar-ridwan, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Mencari ridha Allah ini artinya apa? Ikhlas dalam beramal. Karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian amal kita ini apapun bentuknya, tujuannya adalah mencari pahala Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat dalam urusan agama ini
untuk menggapai urusan dunia. Tetapi semata-mata kita berbuat urusan agama ini untuk mendapat ridha Allah. Maka ini maknanya ibtigha'ur ridwan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan itu tidak pernah akan saleh kecuali kalau amalan itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita riya, memperlihatkan orang, wasum'ah, memperdengari orang, wa hubbus syuhrah, ingin tampil, ya, tampil beda, terkenal, dan yang lainnya, senang dipuji dan yang lainnya, maka semuanya ini tidak akan mendekatkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini karena Allah Azza wa Jalla mengharapkan ganjaran pahalanya sampai ke dalam surganya. Karena ingat, amalan apapun, kecil maupun besar, Allah tidak terima kalau dibarengi dengan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Ana aghna syuraka, aku paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Azza wa Jalla. Aku yang paling kaya dari sekutu. Artinya berarti apa? Tidak butuh sekutu, tidak butuh tandingan, tidak butuh kongsi. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang berbuat suatu amalan, dalam beramal itu diikut sertakan selain dari diriku di dalamnya. Entah yang diikut sertakan, ya, gurunya kah, atau walikah, atau nabikah, orang solehkah. Yang jelas amalan itu dibagi-bagi untuk Allah separuh, untuk guru separuh, atau selain Allah separuh. Taraktuhu wa syirkahu, hukumannya apa? Aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Allah tidak akan terima. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Satu. Yang kedua, untuk menggapai ridha Allah itu ittiba'ur ridwan, mengikuti keredaan. Bagaimana caranya untuk mengikuti keredaan ini? Al-hirsu 'alal amal. Berusaha giat untuk berbuat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ridha Allah Azza wa Jalla tidak akan didapatkan kecuali dengan menepati dan konsisten mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul, karena hanya agama Rasul itu yang diridhoi. Sebagaimana dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Lanjutkan ayatnya. Wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku lengkapi pula nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan apa? Fa kullu ma lam yakun fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah fala yakunu al-yawma ibadah. Atau fa kullu ma lam yakun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam din fala yakunu al-yawma din. Segala macam perkara yang di zaman Rasul bukan agama, hari ini pun tidak akan pernah menjadi agama. Maka ridha Allah itu ada pada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama inilah yang diridhai Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya, untuk diikuti, untuk mendapatkan, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dalam ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat yang ke-72, ya, wa ridwanum minallahi akbar, dan keredaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling besar. Ikhwani hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia
Poin yang kita ambil dari kajian kita pada pagi ini, hanya ridhamu Allah yang aku cari, bukan mencari ridha manusia. Saya tutup dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha warḍaha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu alaihi wa ardan nas an." Barang siapa mencari ridha Allah, ketika mencari ridha Allah, manusia marah. Manusia tidak suka, manusia tidak ridha, maka Allah meridainya dan manusia pun akan dijadikan oleh Allah terpaksa harus meridainya. Dijadikan oleh Allah untuk meridainya. Sebaliknya, wa manil tamasa ridwan nas bi sakhatillah. Siapa yang mencari ridha manusia, gara-gara mencari ridha manusia Allah murka. Dan ini kebanyakannya para hadirin, kalau cari ridha manusia otomatis kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala pasti benci. Kenapa? Kebanyakan ayat Quran kalau disebutkan dalam ayat itu aktsarun nas, kebanyakan manusia, atau aktsaruhum, kebanyakan mereka, mesti ujungnya la ya'lamun. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya Allah, ngeri ini para jemaah. Walakin aktsaran nas la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi kalau mau cari tahu tentang kebanyakan dalam Quran, mesti kebanyakan tidak terpuji. Maka barang siapa mencari ridha manusia, karena mencari ridha manusia Allah Subhanahu wa taala marah, apa yang terjadi? Sakhitallahu alaihi. Allah marah kepadanya. Wa askhatan nasa alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini marah pula kepadanya. Ini kan sebalik dari apa yang kita harapkan para hadirin. Seharusnya ikut manusia supaya mendapat ridha, ternyata tidak para hadirin. Kemudian juga ketika kita mengikuti ridha Allah, yang kita khawatirkan manusia tidak suka, ternyata apa? Allah jadikan manusia itu suka. Jangan takut para hadirin. Karena apa? Nabi SAW sebutkan dalam Sunan Tirmidzi, "Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman." Jantung-jantung hatinya anak Adam ini di antara dua jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka hadis ini hadis yang sangat agung, mengingatkan kita bahwasanya yang jadi depan itu adalah bagaimana mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, mengingatkan muridnya, ya Yunus, wahai Yunus, ghayatun nas aw ridwan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia tujuan yang tidak bisa dicapai. Keredaan manusia tujuan yang tidak bisa dicapai. Bagaimana para hadirin? Sekarang saya ikut si fulan, belum tentu si fulan setuju. Saya ikut si yang dua-duanya, belum tentu yang ketiga setuju. Tetapi kalau mengikuti Allah Azza wa Jalla, mengikuti Rasulnya, jalannya sudah jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala patok mati dengan mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku lengkapkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan hasanatan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah." Siapa yang menyangka, siapa yang mengatakan, atau siapa membuat suatu perkara baru dalam agama dan dianggap hasanah,
dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lalu beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Kalau di zaman Nabi suatu perkara bukan ibadah, hari ini pun tidak pernah akan menjadi ibadah. Dan sampai hari kiamat tidak pernah pula akan menjadi ibadah. Maka Imam Syafi'i mengatakan nasihat yang sangat indah para hadirin. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka. Ambillah, pegang teguhlah perkara-perkara yang akan memperbaiki dirimu, yaitu apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua pondasi ini, pertama apa? Mencari ridha Allah. Ada pada ikhlas. Mengikuti ridha Allah yang kedua, ada pada ittiba'. Inilah dia makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengumpulkan dua hal ini, seorang hamba beruntung, bergembira, berbahagia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang tertera dalam firman Allah Azza wa Jalla, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini pula dalam firman Allah Azza wa Jalla di akhir suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, bertemu dengan Allah, tidak semua orang bisa bertemu Allah para hadirin. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya, dalam hal ibadah. Wa hadza ittiba'ur ridwan. Ini namanya mengikuti kerelaan dalam ayat ini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini namanya ibtigha'ur ridwan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia dua pondasi utama para hadirin untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Mencari ridha, ikhlas, jangan ada kesyirikan. Yang kedua, mengikuti keridhaan, ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada mengada-ada. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan pagi ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita buka sesi tanya jawab untuk berikutnya. Silakan. Silakan, ada yang bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada mungkin masih pemanasan nih para jamaah. Nanti kalau sudah panas insyaallah. Semoga apa kita bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.